Sesi 1. Bagaimana tepatnya Tuhan datang pada akhir zaman dan bagaimana cara menyambutnya? 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus berjanji, "Jika aku pergi dan mempersiapkan tempat untukmu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku." Janji Tuhan Yesus adalah harapan terbesar bagi semua orang-orang yang percaya kepadanya. Jika kita dapat menyambut Tuhan di masa hidup kita, ini akan menjadi berkat terbesar dan kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi jika kita percaya kepada Tuhan namun tidak dapat menyambutnya, itu akan menjadi penyesalan terbesar yang akan kita pikul sampai kekekalan. Lalu, apa saja tanda-tanda kedatangan Tuhan kembali di akhir zaman? Tuhan Yesus sendiri bernubuat, "Engkau akan mendengar bunyi-bunyi peperangan dan kabar-kabar tentang peperangan. Tetapi janganlah engkau gelisah, karena semua hal ini harus terjadi. Tetapi kesudahannya belumlah tiba. Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan, wabah, dan gempa bumi di berbagai tempat." Apakah semua nubuat ini sudah digenapi? Apakah sekarang adalah akhir zaman? Apakah ini saat kedatangan Tuhan? Sekarang, bencana terjadi satu demi satu di seluruh dunia, semakin parah dan semakin sering. Kelaparan, banjir, kekeringan, gempa bumi, wabah penyakit, bahkan perang sudah terjadi. Ini membuktikan bahwa bencana besar telah dimulai, yang berarti inilah saat yang tepat bagi kedatangan Tuhan kembali. Tapi, apakah engkau tahu bagaimana tepatnya Tuhan akan datang di akhir zaman? Dan bagaimana kita harus menyambut kedatangan Tuhan? Ada orang berkata, itu bukan hal yang perlu kita khawatirkan. Tuhan akan datang kapanpun Dia mau dan dengan cara apapun yang Dia inginkan. Tetapi saudara-saudari, tahukah engkau? Dalam Alkitab ada perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh yang menunjukkan dua sikap dalam menyambut Tuhan. Sikap gadis-gadis bijaksana terhadap kedatangan Tuhan bukanlah menunggu secara pasif, melainkan mencari secara aktif dan mempersiapkan kebenaran untuk menyambut kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan mereka sudah mempersiapkan minyak. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang mencari menemukan, dan bagi orang yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Lalu bagaimana dengan gadis-gadis yang bodoh? Mereka bersikap suam-suam kuku terhadap kedatangan Tuhan, tetap keras kepala berpegang pada pemikiran dan imajinasi mereka sendiri, serta tidak mencari atau menyelidiki kehendak Tuhan. Meskipun mereka juga sedang menantikan kedatangan Tuhan, mereka justru akan kehilangan kesempatan untuk menyambutnya. Ini bukanlah pelajaran Alkitab biasa, melainkan pembahasan penting dan mendalam tentang kedatangan Tuhan. Ini berkaitan dengan apakah kita bisa menyambut Tuhan dan memperoleh tujuan akhir yang baik. Jika ingin bertahan dalam bencana besar, menjadi gadis yang bijaksana, mempersiapkan minyak, menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan memperoleh tempat tujuan yang indah, maka topik hari ini sangat penting bagi setiap dari kita semua. Pertama, Tuhan Yesus menubuatkan kedatangan Anak Manusia. Saudara-saudari, pertama-tama mari kita bahas sebuah pertanyaan penting. Bagaimana sebenarnya
Tuhan akan datang kembali pada akhir zaman? Beberapa saudara-saudari berkata, seluruh dunia agama tahu bahwa Tuhan akan datang kembali dengan turun dari atas awan. Karena Wahyu pasal 1 ayat 7 telah menubuatkan, lihatlah, dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikamnya, dan semua orang di bumi akan meratap karena dia. Berdasarkan ini, ketika Tuhan datang kembali, pasti akan disertai dengan sangkakala malaikat, dan dia akan datang di atas awan dengan kemuliaan yang besar. Kedatangan Tuhan di atas awan pasti akan digenapi. Hal ini tidak diragukan lagi. Tetapi, sudahkah kita semua benar-benar memikirkan dengan seksama seperti apa adegan saat Tuhan Yesus datang di atas awan? Dalam ayat Alkitab dikatakan, semua orang di bumi akan meratap karena dia. Secara logika, kedatangan Tuhan di atas awan seharusnya menjadi hari yang penuh sukacita, di mana semua orang menyambut Tuhan dengan gembira. Lalu, mengapa semua bangsa justru akan meratap? Pasti ada misteri di balik hal ini yang perlu kita selidiki. Sebenarnya, dalam Alkitab terdapat banyak nubuat tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangannya di atas awan bukanlah satu-satunya cara yang dinubuatkan. Jika kita hanya berpegang pada satu atau dua nubuat dan mengatakan bahwa Tuhan pasti akan datang di atas awan, bukankah itu terlalu gegabah? Dengan cara seperti ini, kita sangat mungkin melewatkan kesempatan untuk menyambut kedatangan Tuhan dan akhirnya ditolak olehnya. Untuk memahami apakah kedatangan Tuhan hanya terjadi dengan cara datang di atas awan atau ada cara lain, pertama-tama kita harus tenang dan dengan hati-hati merenungkan berbagai nubuat tentang kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Dengan begitu, kita akan menemukan banyak terang yang baru. Alkitab berisi banyak nubuat tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, termasuk nubuat dari Tuhan Yesus sendiri, nubuat dari manusia, dan nubuat dari malaikat. Jika kita ingin tahu bagaimana Tuhan akan datang kembali, nubuat siapakah yang paling akurat? Tentu saja, nubuat dari Tuhan Yesus sendirilah yang paling dapat dipercaya. Namun, kebanyakan orang dalam dunia keagamaan justru mengutip nubuat dari manusia dan berharap Tuhan akan datang secara terbuka di atas awan, sementara mereka mengabaikan nubuat Tuhan Yesus sendiri. Padahal, kedatangan Tuhan kembali bukanlah hal yang sederhana, melainkan merupakan suatu perkara yang sangat tersembunyi. Tuhan Yesus berfirman, "Tetapi mengenai hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, tidak juga malaikat di surga maupun anak, hanya Bapa-Ku yang di surga yang tahu." Artinya, tidak ada seorang pun yang tahu akan hari dan saat itu. Bahkan malaikat di surga pun tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, jika kita ingin menyambut Tuhan yang datang kembali, kita harus berpegang pada nubuat yang diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Hanya dengan begitu, kita memiliki harapan untuk menyambut kedatangannya. Mari kita lihat bersama nubuat yang diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus. Sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Karena sama seperti kilat yang memancar dari satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit, demikian juga Anak Manusia saat hari kedatangannya tiba. Namun,
Pertama-tama, dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Karena itu, hendaklah engkau juga bersedia, sebab Anak Manusia akan datang pada waktu yang tidak engkau duga. Sama seperti pada zaman Nuh, begitu juga saat kedatangan Anak Manusia. Dan pada tengah malam terdengar teriakan, "Lihat, mempelai laki-laki datang, keluarlah menyambutnya." Jika engkau tidak berjaga-jaga, Aku akan datang kepadamu bagaikan pencuri, dan engkau tidak akan tahu kapan waktunya Aku akan datang kepadamu. Lihatlah, Aku datang bagaikan pencuri. Lihatlah, Aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, Aku akan masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Dalam nubuat-nubuat Tuhan Yesus ini, tidak disebutkan bahwa dia akan datang di atas awan dan semua mata akan melihatnya. Jadi, cara Tuhan datang kembali bukan hanya satu, seperti yang dibayangkan manusia. Terutama dalam beberapa ayat ini, ada beberapa poin penting yang disebutkan berulang kali. Kedatangan Anak Manusia, kedatangannya seperti pencuri, keharusan untuk mendengar suara Tuhan, dan bahwa dia akan ditolak oleh angkatan ini, dan sebagainya. Lalu, apa sebenarnya arti dari kedatangan Anak Manusia dan datang seperti pencuri? Mengapa hanya dengan mendengar suara Tuhan kita bisa menyambut kedatangan Tuhan? Dan mengapa saat Tuhan datang kembali, dia akan ditolak oleh generasi ini? Di sini ada rahasia yang sangat besar dan kebenaran yang butuh kita selidiki lebih lanjut. Saudara-saudari, mari kita renungkan satu pertanyaan. Semua nubuat ini menyebutkan tentang kedatangan Anak Manusia. Apa yang dimaksud dengan istilah anak manusia? A. Tubuh rohani Tuhan yang tidak kelihatan dan supranatural. B. Seseorang yang lahir dari manusia dengan penampilan dan proses pertumbuhan manusia yang normal. C. Saya tidak yakin. Jawaban yang benar adalah B. Anak Manusia mengacu pada Dia yang lahir dari manusia, memiliki rupa sebagai manusia, mengalami proses pertumbuhan yang normal, sangat biasa, dan wajar. Apakah Anda menjawab dengan benar? Anak Manusia mengacu pada Dia yang lahir dari manusia, memiliki kemanusiaan yang normal, dan mengalami proses pertumbuhan yang normal. Jika itu adalah roh, maka tidak bisa disebut anak manusia. Seperti Tuhan Yahweh adalah roh, tidak berbentuk dan tidak kelihatan, maka tidak bisa disebut anak manusia. Ada orang yang pernah melihat malaikat, tetapi malaikat adalah makhluk roh, jadi juga tidak bisa disebut anak manusia. Anak manusia merujuk pada Tuhan yang menjadi daging, inkarnasi Tuhan. Anak manusia dan tubuh roh adalah dua hal yang sangat berbeda. Anak manusia adalah seseorang yang lahir secara normal. Penampilannya adalah manusia biasa dan berasal dari manusia. Itulah yang disebut anak manusia. Seperti Tuhan Yesus, Dia adalah manusia yang biasa dan normal. Tidak ada yang istimewa dari penampilan luarnya. Dia hidup di tengah umat manusia, menjalani kehidupan yang sangat normal, memiliki kebutuhan sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan tidur, sama seperti manusia pada umumnya.
Tuhan Yesus menubuatkan bahwa pada akhir zaman Dia akan kembali sebagai Anak Manusia untuk kedua kalinya. Artinya, Tuhan Yesus akan sekali lagi menjadi daging untuk menyelamatkan kita. Karena ini adalah Tuhan yang menjadi daging, maka ini berarti Tuhan di surga mengenakan tubuh manusia dan menjadi manusia. Dia memiliki tubuh fisik yang nyata, kemanusiaan yang normal, tidak supranatural, bisa dilihat, bisa disentuh, dan benar-benar hidup di tengah manusia serta bersama manusia. Dengan kata lain, esensi Tuhan telah menjadi daging. Tuhan telah menjadi manusia. Maka dari itu, yang dimaksud Tuhan Yesus dengan kedatangan Anak Manusia atau Anak Manusia datang adalah bahwa pada akhir zaman Tuhan akan kembali ke bumi dengan menjadi daging untuk kedua kalinya. Terutama lagi, Tuhan Yesus juga menubuatkan, karena sama seperti kilat yang memancar dari satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit. Demikian juga Anak Manusia saat hari kedatangannya tiba. Namun, pertama-tama Dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Di sini disebutkan bahwa pertama-tama Dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini, yang semakin membuktikan bahwa Tuhan datang kembali dalam wujud inkarnasi. Karena hanya jika Tuhan sekali lagi menjadi manusia dan datang ke tengah umat manusia, pekerjaannya tidak akan sesuai dengan pemikiran manusia, sehingga beberapa orang tidak bisa menerima inkarnasi Tuhan yang kedua dan malah menentang serta mengutuk Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan harus menderita dan sekali lagi ditolak oleh seluruh angkatan ini. Jika Tuhan tidak menjadi daging, melainkan langsung menampakkan diri sebagai roh di angkasa dan datang di atas awan, siapa yang berani menentangnya? Siapa yang berani menolaknya? Maka tidak akan ada pembicaraan tentang penderitaan besar, apalagi tentang ditolak oleh angkatan ini. Oleh karena itu, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pasti adalah dalam bentuk inkarnasi. Hal ini sudah pasti dan tidak diragukan lagi. Ada sebagian orang yang berpikir, kalau Tuhan benar-benar menjadi daging, mengapa dalam nubuatnya tidak langsung mengatakan menjadi daging? Mengapa justru menggunakan istilah penampakan anak manusia? Inilah sifat dari nubuatan. Nubuat selalu memiliki makna tersembunyi. Jika Tuhan secara langsung berkata bahwa Ia akan datang kembali sebagai daging, maka itu bukan lagi nubuat, melainkan bahasa langsung. Namun, bagi mereka yang memiliki pemahaman rohani, jika mereka sungguh-sungguh merenungkan makna dari Anak Manusia, maka mereka akan menerima pencerahan dan menyadari bahwa Anak Manusia itu berarti Tuhan yang telah menjadi daging. Mungkin ini adalah pertama kalinya kita mendengar hal ini, tetapi mari kita tidak terburu-buru menyimpulkan apapun. Harapan kami, kita semua dapat mendengarkan lebih lanjut dengan hati yang rendah hati. Maka kita akan menemukan lebih banyak bukti bahwa pada akhir zaman Tuhan benar-benar akan menjadi daging untuk kedua kalinya. Alkitab juga menubuatkan, "Jika engkau tidak berjaga-jaga, Aku akan datang kepadamu bagaikan pencuri. Lihatlah, Aku datang bagaikan pencuri." Jadi, apa arti Tuhan datang seperti pencuri?
dan bagaimana hal itu digenapi? Kedatangan Tuhan seperti pencuri jelas merupakan sebuah perumpamaan yang menggambarkan cara Tuhan datang kembali. Disebut seperti pencuri berarti secara diam-diam, tersembunyi, sehingga manusia sulit menyadarinya. Kedatangan itu bukan secara terbuka, bukan dengan kemegahan atau pengumuman besar-besaran yang diketahui semua orang. Ini berarti pada akhir zaman, kedatangan Tuhan kembali adalah suatu kedatangan yang tersembunyi seperti pencuri. Orang yang melihat pun tidak akan mengenalinya, bahkan tidak tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan seperti pencuri untuk menggambarkan penampakan dan pekerjaan Anak Manusia yang kembali. Ini benar-benar sangat tepat. Sama seperti saat Tuhan Yesus menampakkan diri dan melakukan pekerjaannya dahulu. Dari penampilan luar, Tuhan Yesus adalah Anak Manusia yang biasa. Jika hanya melihat dari penampilan, tidak ada yang bisa mengenali Dia sebagai Tuhan. Jika hanya dari penampilan Yesus bisa dikenali sebagai Mesias, orang-orang tidak akan menyelipkannya. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa mengenali Tuhan dari penampilannya yang menjadi manusia. Dalam Alkitab ada lebih banyak contoh, seperti wanita Samaria di sumur. Ketika Yesus meminta air dari wanita itu, Dia mengira hanya berbicara dengan orang asing. Selain itu, ketika Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, Yudas harus mencium pipi Yesus agar para tentara Romawi dapat mengenalinya. Karena Yesus dalam tubuh manusianya tampak seperti manusia biasa. Dari penampilan, Dia hanyalah manusia biasa. Oleh sebab itu, orang tidak bisa mengenali Dia hanya dari penampilan, sama seperti kita tidak bisa mengenali pencuri hanya melihat dari wajahnya. Jadi, nubuat Tuhan Yesus bahwa "Aku datang bagaikan pencuri" memang mengacu pada kedatangan Tuhan pada akhir zaman dalam wujud inkarnasi. Kedua, Tuhan pertama-tama akan datang secara rahasia dalam rupa daging dan kemudian menampakkan diri secara terbuka di atas awan. Dari nubuat yang diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus, kita semua memahami bahwa kedatangannya kembali adalah dalam wujud inkarnasi menjadi anak manusia untuk menampakkan diri dan melakukan pekerjaan. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Lalu, mengapa dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 dikatakan, "Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikamnya, dan semua orang di bumi akan meratap karena Dia." Kalimat ini bukankah merujuk pada kedatangan Tuhan yang turun dari atas awan? Namun, ayat yang baru saja kita baca menyebut kedatangan Anak Manusia. Bukankah ini bertentangan? Sebenarnya, nubuat-nubuat ini sama sekali tidak bertentangan. Semua nubuat dalam Alkitab pasti akan digenapi, tetapi ada proses dan tahapan penggenapannya. Penampakan Anak Manusia dan kedatangan di atas awan, keduanya akan digenapi, namun secara berurutan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah terlebih dahulu menjadi manusia secara inkarnasi, datang secara tersembunyi untuk menampakkan diri dan melakukan pekerjaan, kemudian barulah datang secara terbuka turun dari atas awan. Saudara-saudari yang terkasih, dari nubuat Alkitab,
kita dapat melihat bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali terbagi menjadi dua tahap, yaitu kedatangan secara tersembunyi dan kedatangan secara terbuka. Pertama, kedatangan Tuhan yang seperti pencuri berarti Tuhan menjadi manusia secara inkarnasi dan datang secara tersembunyi untuk menyatakan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman akhir zaman. Tujuan utama kedatangan ini adalah untuk menyempurnakan sekelompok pemenang yang sesuai dengan nubuat. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman dimulai sejak Tuhan menjadi manusia dan datang secara tersembunyi untuk menyatakan kebenaran serta menghakimi seluruh umat manusia. Pertama-tama, pekerjaan penghakiman ini dimulai dari rumah Tuhan, di mana Tuhan membersihkan dan menyelamatkan orang-orang yang mendengar suara Tuhan dan diangkat ke hadapannya untuk menjadi orang-orang yang menang. Setelah itu, Tuhan kembali ke Sion dan mulai menurunkan malapetaka besar, di mana Tuhan menggunakan malapetaka itu untuk menghukum dan memusnahkan dunia lama. Puncak pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman adalah malapetaka besar ini. Setelah malapetaka berlalu, Tuhan akan datang menaiki awan secara terbuka, yang menandakan pekerjaan penghakiman Tuhan pun selesai sepenuhnya. Kerajaan Tuhan kemudian akan muncul di bumi. Jadi, kedatangan Tuhan yang kedua kali terbagi menjadi dua tahap. Sebelum malapetaka, Dia datang sebagai anak manusia, menjadi manusia untuk menyatakan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman. Setelah malapetaka, Dia datang sebagai roh turun dari atas awan untuk memberi upah kepada yang baik dan hukuman kepada yang jahat. Kedua peristiwa ini telah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan pasti akan digenapi satu persatu. Maka dari itu, adakah perbedaan antara menyambut Tuhan yang datang ke bumi sebagai anak manusia dan hanya menunggu Tuhan datang di atas awan? Jika kita hanya menunggu Tuhan datang secara terbuka di atas awan, baru mau menerimanya, dan tidak menerima Tuhan ketika Ia datang kembali dalam daging, maka apa akibatnya? Untuk memahami hal ini, kita harus tahu pekerjaan apa yang dilakukan Tuhan saat Ia datang seperti pencuri sebagai anak manusia. Sebelum masa bencana besar, Tuhan datang secara tersembunyi dan menjadi daging. Tujuannya adalah untuk membentuk dan menyempurnakan sekelompok pemenang. Ketika kita melihat Tuhan datang di atas awan dengan jutaan malaikat, itu artinya pekerjaan Tuhan dalam menyempurnakan para pemenang sebelum bencana telah selesai. Tuhan datang di atas awan saat masa bencana hampir berakhir. Jika pada saat itu kita baru menerimanya, maka kita telah tersingkir dan telah kehilangan kesempatan untuk disempurnakan oleh Tuhan sebagai para pemenang dan buah sulung. Kerugian kita akan sangat besar. Inilah yang digenapi dalam nubuat kitab Wahyu. Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikamnya, dan semua orang di bumi akan meratap karena Dia. Jadi, meskipun sama-sama menyambut Tuhan, apakah kita menyambut anak manusia yang datang secara tersembunyi sebelum bencana, atau menyambut Tuhan sebagai roh yang menampakkan diri di atas awan setelah bencana? Itu membawa akibat dan akhir yang berbeda. Saudara-saudari,
Sekarang, mari kita renungkan pertanyaan ini. Pada tahap yang manakah menyambut Tuhan akan paling bermanfaat bagi kita? A. Hanya menunggu sampai melihat Tuhan datang di atas awan dalam roh. B. Saat Tuhan datang kembali secara tersembunyi, berinkarnasi sebagai anak manusia untuk kedua kalinya. C. Saya tidak yakin. Jawaban yang benar adalah B. Saat Tuhan datang kembali secara tersembunyi berinkarnasi sebagai anak manusia untuk kedua kalinya. Jika kita hanya menunggu Tuhan datang di atas awan setelah bencana, kita akan melewatkan keselamatan Tuhan di akhir zaman dan hanya bisa menangis serta menggertakkan gigi. Ketiga, mengapa Tuhan harus berinkarnasi dalam daging lagi di akhir zaman? 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah menampakkan diri dan bekerja sebagai anak manusia. Lalu, mengapa di akhir zaman Tuhan masih harus menampakkan diri dan bekerja dengan cara berinkarnasi sebagai anak manusia? Ada orang yang berkata, "Itu tidak perlu. Roh Tuhan bisa bekerja. Bukankah dahulu Yahweh bekerja sebagai roh?" Beberapa orang mungkin berpikir demikian. Namun, yang pertama harus kita pahami adalah apakah Tuhan bekerja sebagai roh atau sebagai daging? Itu bukan manusia yang menentukan, melainkan Tuhan sendiri yang menentukan. Tuhan memilih cara bekerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya dan kebutuhan umat manusia yang rusak. Tuhan akan memilih cara yang paling efektif untuk pekerjaannya dan yang paling bermanfaat bagi penyelamatan umat manusia. Untuk memahami hal ini, pertama-tama kita perlu mengetahui pekerjaan apa yang akan Tuhan lakukan pada akhir zaman. Tuhan berinkarnasi untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih mudah bagi orang untuk mendekati dan memahami. Tuhan Yesus secara pribadi bernubuat, "Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Karena Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada Anak. Dan Dia juga sudah memberikan kepadanya otoritas untuk mengadakan penghakiman, karena Dia adalah Anak manusia. Dan kalau ada orang yang mendengar perkataanku dan tidak percaya, Aku tidak menghakiminya, karena Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Dia yang menolak Aku dan tidak menerima firman-Ku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang Aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman." Tuhan Yesus berkata, "Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini." Dari perkataan ini, kita melihat bahwa 2000 tahun yang lalu, Tuhan sebenarnya ingin menyampaikan banyak hal kepada kita. Tetapi pada waktu itu, umat manusia belum mampu menanggungnya. Maka Tuhan Yesus menyimpan perkataan itu untuk disampaikan di akhir zaman. Dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa Tuhan akan menghakimi manusia di akhir zaman melalui firman-Nya, yaitu perkataannya sendiri. Ini berarti bahwa ketika Tuhan datang kembali di akhir zaman, Dia akan menyatakan kebenaran untuk melakukan pekerjaan penghakiman, menyucikan,
dan menyelamatkan sekelompok orang, serta menyempurnakan mereka menjadi para pemenang, yaitu buah sulung. Saudara-saudari, mari kita renungkan satu pertanyaan. Jika Tuhan datang kembali untuk menyatakan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman, maka menurut kalian, manakah cara yang lebih mudah bagi manusia untuk berinteraksi dengan Tuhan, agar kebenaran dapat disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami? A. Tuhan berinkarnasi sebagai anak manusia, berbicara kepada manusia dengan rupa manusia, dan menggunakan bahasa manusia. B. Tuhan langsung berbicara kepada kita dari langit. C. Saya tidak tahu. Jawaban yang benar adalah A. Tuhan berinkarnasi sebagai anak manusia, berbicara kepada manusia dengan rupa manusia, dan menggunakan bahasa manusia. Lalu, mengapa roh tidak cocok untuk menyatakan kebenaran dan berinteraksi dengan manusia? Mengapa Tuhan pada akhir zaman harus berinkarnasi? Sekarang, coba kita pikirkan. Jika roh Tuhan langsung bersuara dan berbicara kepada manusia, apakah manusia sungguh sanggup menanggungnya? Dalam Perjanjian Lama, ada contoh yang jelas. Dan semua orang menyaksikan petir dan kilat, suara sangkakala, dan gunung berasap. Lalu ketika orang-orang melihatnya, mereka pergi dan berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Berbicaralah engkau dengan kami, dan kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Tuhan berbicara dengan kami, supaya kami tidak mati." Melalui bagian ini, kita dapat melihat bahwa pada zaman hukum Taurat, ketika Tuhan Yahweh menampakkan diri di Gunung Sinai, terdengar suara guntur yang dahsyat. Orang Israel saat itu ketakutan dan berkata kepada Musa, "Berbicaralah engkau dengan kami dan kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Tuhan berbicara dengan kami, supaya kami tidak mati." Jadi, jika Tuhan menampakkan diri sebagai roh dan bersuara, suaranya seperti guntur dari langit. Ketika manusia melihat pekerjaan roh dan mendengar suaranya yang seperti guntur, apakah mereka akan takut? Apakah mereka berani mendekat? Mereka tidak berani. Manusia takut, dan jika mereka takut, maka Tuhan tidak bisa berinteraksi dengan manusia. Bagaimana Tuhan bisa menyatakan kebenaran, memberi kehidupan, dan membimbing manusia? Hanya ketika Tuhan yang berinkarnasi, Dia dapat menggunakan bahasa manusia untuk menyampaikan kebenaran, sehingga manusia bisa lebih mudah memahami kehendak Tuhan. Seperti ketika Tuhan Yesus bekerja di dunia, Dia dapat secara nyata berinteraksi dengan manusia, berbicara langsung secara tatap muka, menyatakan kebenaran kapan saja dan di mana saja. Terkadang, Dia juga menggunakan perumpamaan dari kehidupan sehari-hari, seperti perumpamaan tentang menjala ikan atau tentang ragi. Orang-orang yang mencintai kebenaran bisa lebih mudah memahami dan masuk ke dalam kebenaran setelah mendengarnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan berinkarnasi sebagai anak manusia lebih mudah berinteraksi dengan manusia dan lebih bermanfaat untuk membimbing manusia masuk ke dalam kebenaran dan menerima keselamatan. Bukankah begitu? Mari kita lihat beberapa kutipan untuk memahaminya lebih jelas. Cara Tuhan menyelamatkan manusia tidaklah dilakukan secara langsung,
dengan menggunakan metode roh dan identitas roh. Karena rohnya tidak dapat disentuh ataupun dilihat manusia, serta tidak dapat didekati oleh manusia. Jika dia mencoba menyelamatkan manusia secara langsung dengan menggunakan perspektif roh, manusia tidak akan mampu menerima keselamatannya. Jika bukan karena Tuhan mengenakan bentuk luar manusia ciptaan, manusia tidak akan mungkin menerima keselamatan ini. Karena manusia sama sekali tidak dapat mendekatinya, sama seperti tak seorang pun mampu mendekati awan Yahweh. Hanya dengan menjadi seorang manusia ciptaan, yakni hanya dengan memasukkan firman-Nya ke dalam daging yang akan menjadi dirinya, dia dapat secara pribadi mengerjakan firman itu dalam diri semua orang yang mengikutinya. Hanya dengan demikian, manusia dapat mendengar dan melihat sendiri firman-Nya, dan terlebih lagi memperoleh firman-Nya, dan dengan cara ini sepenuhnya diselamatkan. Inilah manfaat Tuhan menjadi daging. Dia dapat memanfaatkan pengetahuan manusia dan menggunakan bahasa manusia untuk berbicara kepada orang-orang dan mengungkapkan keinginannya. Dia menjelaskan atau menerjemahkan bagi manusia bahasa ilahinya yang dalam dan sukar orang pahami ke dalam bahasa manusia melalui cara manusia. Ini membantu orang untuk memahami maksudnya dan mengetahui apa yang ingin dia lakukan. Dia juga bisa bercakap-cakap dengan orang-orang dari sudut pandang manusia dengan menggunakan bahasa manusia dan berkomunikasi dengan manusia dengan cara yang mereka pahami. Dia bahkan dapat berbicara dan bekerja dengan menggunakan bahasa dan pengetahuan manusia, sehingga orang dapat merasakan kebaikan dan kedekatan Tuhan, sehingga mereka dapat memahami isi hatinya. Betapa jelasnya firman-firman ini mengatakan bahwa Tuhan memilih untuk berinkarnasi menjadi manusia, menjadi anak manusia, untuk menyatakan pekerjaannya adalah yang paling bermakna. Tuhan melakukan hal ini sepenuhnya berdasarkan kebutuhan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa, dan di balik semua itu, ada rahasia yang tidak dapat manusia mengerti sepenuhnya. Pada zaman hukum Taurat, Roh Tuhan memang bisa menampakkan diri dan berbicara kepada manusia, tetapi itu hanya sesekali dan sangat terbatas. Tuhan Yesus telah menubuatkan, "Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini." Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu, datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Tuhan Yesus pada akhir zaman akan memberitahukan banyak hal kepada kita dan membimbing kita memasuki semua kebenaran. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman harus menyatakan banyak kebenaran dan berbicara banyak perkataan agar bisa mencapai hasil menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, penampakan Roh yang langsung berbicara tidak cocok untuk pekerjaan zaman akhir. Hanya dengan berinkarnasi menjadi manusia, menjadi anak manusia, Tuhan bisa hidup bersama manusia, sehingga manusia merasa lebih mudah berinteraksi dan mendekat. Hal ini lebih memudahkan manusia untuk mengerti kebenaran. Pada saat yang sama, hal ini juga memperlihatkan pandangan dan sifat rusak manusia, sehingga Tuhan dapat menyatakan kebenaran yang sesuai
dengan hakikat kerusakan manusia untuk menyelesaikan masalah kerusakan itu dan menyelamatkan manusia dari kuasa setan. Maka dari itu, menyambut kedatangan kedua Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia di akhir zaman adalah berkat terbesar bagi kita yang hidup di akhir zaman. Tuhan berinkarnasi memisahkan yang baik dari yang jahat, memilah masing-masing menurut jenisnya. Sebenarnya, makna Tuhan datang kembali berinkarnasi pada zaman akhir sangatlah banyak. Kedatangan Tuhan di zaman akhir adalah untuk melakukan pekerjaan penghakiman, yaitu dengan menyatakan firman untuk membersihkan manusia, menyelamatkan manusia, dan menyempurnakan manusia. Pada saat yang sama, kedatangan ini juga untuk memperlihatkan manusia, menyisihkan manusia, membedakan mereka sesuai jenisnya, memisahkan domba dan kambing, gandum dan ilalang, hamba yang baik dan hamba yang jahat, lalu memberi ganjaran bagi yang baik dan hukuman bagi yang jahat. Jika Tuhan menampakkan diri sebagai roh kepada manusia, maka baik orang baik maupun jahat akan sujud di hadapan Tuhan. Kalau begitu, bagaimana bisa membedakan yang baik dan yang jahat? Oleh karena itu, Tuhan berinkarnasi untuk memperlihatkan semua orang tersebut. Orang yang mencari kebenaran dan yang mendengarkan suara Tuhan adalah gadis bijaksana. Meskipun Tuhan berinkarnasi dalam rupa manusia yang biasa dan normal, gadis bijaksana dapat mengenali Dia adalah kedatangan Yesus kembali melalui firman yang Dia sampaikan. Ini menggenapi firman Tuhan Yesus. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Gadis bodoh, karena rupa Tuhan yang berinkarnasi itu biasa dan normal, mereka dengan mudah menghakimi, menolak, dan melawan Dia. Mereka jelas adalah orang jahat yang akan disingkirkan dan dihukum oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan datang kembali berinkarnasi di akhir zaman adalah kebijaksanaan besar dari Tuhan, yang menghasilkan pemisahan setiap orang sesuai jenisnya. Keempat, bagaimana cara menyambut Anak Manusia? Dengan mendengarkan suara Tuhan. Di akhir zaman, Tuhan datang kembali dalam wujud Anak Manusia untuk melakukan pekerjaan penghakiman di tengah manusia. Namun, karena Anak Manusia ini adalah orang biasa yang tampak normal dari luar dan tidak terlihat seperti Tuhan, bagaimana kita bisa menyambut Anak Manusia ini? Mari kita pelajari beberapa ayat Alkitab bersama untuk menemukan jalan menyambutnya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan masuk kepadanya dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Nubuat-nubuat ini dengan jelas memberitahu kita, hanya dengan telinga yang mendengarkan dengan seksama, kita dapat menyambut Tuhan. Mengapa harus menggunakan telinga untuk mendengarkan? Jika Tuhan datang kembali benar-benar dari langit dengan awan-awan, semua orang bisa melihatnya. Maka tidak perlu mendengar suara Tuhan. Cukup dengan melihat saja. Namun, karena kedatangannya kali ini adalah dalam wujud manusia, Anak Manusia yang secara penampilan hanya orang biasa tanpa rupa ilahi,
sama sekali tidak tampak luar biasa, maka untuk mengenali Anak Manusia yang telah menjadi manusia ini hanya bisa dilakukan dengan mendengar suaranya. Hanya berdasarkan ucapan dan perkataan Anak Manusia itu kita dapat mengenalinya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Jadi, kunci untuk menyambut Tuhan adalah mendengar suara Tuhan. Barulah kita bisa menyambut Tuhan. Suara ini adalah banyak kebenaran yang akan disampaikan Tuhan ketika datang kembali. Kebenaran-kebenaran yang belum pernah didengar manusia sebelumnya. Gadis-gadis bijaksana yang mendengar firman yang diucapkan Anak Manusia mengenali itu adalah kebenaran dan adalah suara Tuhan. Mereka sangat bergembira dan menyambut Tuhan. Mereka memahami bahwa hanya Kristus yang adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Jika orang mendengar perkataan Anak Manusia tetapi tidak tertarik, tidak menganggapnya penting, atau menolak menerima kebenaran itu, orang seperti inilah yang disebut gadis-gadis bodoh. Mereka akan ditinggalkan Tuhan dan hanya bisa menangis dan menggigit gigi dalam kesengsaraan selama bencana besar. Tuhan Yesus berfirman, Dan pada tengah malam terdengar teriakan, "Lihat, mempelai laki-laki datang, keluarlah menyambutnya." Ini mengingatkan kita bahwa begitu mendengar ada seseorang yang menyaksikan pekerjaan Tuhan yang nyata dan menyampaikan banyak kebenaran, kita harus segera mencari tahu apakah perkataan itu benar-benar firman Tuhan. Apakah itu kebenaran? Jika memang kebenaran, maka harus diterima dan taat. Karena domba-domba Tuhan pasti mendengar suara Tuhan. Dan begitu mendengar firman Tuhan, mereka merasakan itu adalah kebenaran yang penuh kuasa dan otoritas, serta terasa dalam dan penuh rahasia, bukan perkataan manusia biasa. Mereka dari hati percaya bahwa itu adalah perkataan Roh Kudus, yaitu suara Tuhan. Inilah yang disebut gadis-gadis bijaksana yang mendengar suara Tuhan dan berhasil menyambut Tuhan. Saudara-saudari, mari kita renungkan sebuah pertanyaan dan lihat apa yang telah kita pelajari dari studi Alkitab kali ini. Bagaimanakah Tuhan datang kembali pada akhir zaman? A. Datang secara terbuka dengan menaiki awan, karena Dia sudah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. B. Datang secara tersembunyi dalam wujud roh. C. Pertama-tama, Dia kembali secara tersembunyi sebagai manusia. Lalu Dia akan datang secara terbuka menaiki awan. D. Saya tidak yakin. Jawaban yang benar adalah C. Pertama-tama, Dia kembali secara tersembunyi sebagai manusia. Lalu Dia akan datang secara terbuka menaiki awan. Apakah kamu menjawab dengan benar? Kelima, apa konsekuensi dari percaya kepada Tuhan tetapi gagal menyambutnya? Saudara-saudari, setelah kita membahas nubuat firman langsung dari Tuhan Yesus, saya yakin kalian sudah memahami bagaimana Tuhan akan datang di akhir zaman dan pekerjaan apa yang dibawanya. Kedatangan Tuhan kedua dibagi menjadi 2 tahap. Kedatangan tersembunyi dan kedatangan terbuka. Pertama, Tuhan datang seperti pencuri.
yaitu Tuhan menjadi manusia secara tersembunyi, memberitakan kebenaran, dan melakukan pekerjaan penghakiman akhir zaman. Tujuan utama pekerjaan ini adalah menyempurnakan sekelompok pemenang yang menggenapi nubuat. Penghakiman harus dimulai dari rumah Tuhan. Pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman dimulai sejak Tuhan menjadi manusia secara tersembunyi dan mulai memberitakan kebenaran untuk menghakimi seluruh umat manusia. Pekerjaan penghakiman ini pertama-tama dimulai dari rumah Tuhan, di mana mereka yang mendengar suara Tuhan dan diangkat ke hadapannya dibersihkan dan diselamatkan untuk menjadi orang-orang yang menang. Setelah itu, Tuhan kembali ke Sion. Bencana besar mulai turun, dan Tuhan mulai membalas yang baik dan yang jahat, menggunakan bencana untuk menghukum dan menghancurkan dunia lama. Puncak pekerjaan penghakiman akhir zaman pun tercapai. Setelah malapetaka besar, ketika Tuhan datang dengan menaiki awan secara terbuka, pekerjaan penghakiman Tuhan selesai sepenuhnya, dan kerajaan Tuhan pun sepenuhnya terwujud di bumi. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi gadis bijaksana, kita harus menyambut Sang Anak Manusia yang datang secara tersembunyi sebelum bencana besar. Inilah sebabnya mengapa Tuhan berulang kali mengatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Mengapa Tuhan berkata demikian? Dia ingin kita belajar mendengarkan dan mengenali kebenaran yang diungkapkan Anak Manusia selama masa kedatangannya secara tersembunyi. Karena ketika Anak Manusia datang, Dia akan memimpin kita masuk ke dalam seluruh kebenaran, yang akhirnya menyelamatkan kita dan memberikan janji kepada kita adalah Tuhan yang datang secara tersembunyi. Sedangkan Tuhan yang datang secara terbuka adalah untuk melakukan pekerjaan hukuman, yaitu membinasakan kuasa setan dan antikristus. Pada saat itu, pekerjaan Tuhan selesai dan zaman pun berakhir. Oleh karena itu, Tuhan tidak membiarkan kita menyambut penampakannya yang terbuka, melainkan Tuhan memerintahkan kita untuk berjaga-jaga dan menanti kedatangannya yang tersembunyi. Karena itu, jika kita masih menunggu untuk menyambut Tuhan yang datang menaiki awan secara terbuka, maka kita tidak akan mendapat berkat, malah akan mendapat celaka. Akhir kita akan sama seperti Thomas, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi, jika kita percaya kepada Anak Manusia yang menyatakan kebenaran sebelum kita melihat Tuhan datang menaiki awan, maka kita berbahagia dan diberkati. Kita akan dijadikan pemenang, yaitu buah sulung. Itulah berkat yang terbesar. Mari membaca satu pembacaan untuk memahami lebih jelas. Banyak orang mungkin tidak peduli dengan apa yang aku katakan, tetapi aku tetap ingin memberitahu setiap orang yang disebut orang kudus yang mengikuti Yesus bahwa ketika engkau melihat Yesus turun dari surga di atas awan putih dengan matamu sendiri, itu akan menjadi penampakan terbuka dari Sang Matahari kebenaran. Barangkali itu akan menjadi saat yang sangat menggembirakan bagimu, tetapi ketahuilah bahwa saat engkau menyaksikan Yesus turun dari surga, saat itu jugalah engkau turun ke neraka untuk dihukum.
Itu akan menjadi saat berakhirnya rencana pengelolaan Tuhan, dan menjadi saat ketika Tuhan memberi upah kepada yang baik dan menghukum yang jahat. Karena penghakiman Tuhan sudah akan berakhir sebelum manusia melihat tanda-tanda, pada saat hanya ada pengungkapan kebenaran. Mereka yang menerima kebenaran dan tidak mencari tanda-tanda, sehingga mereka disucikan, akan dibawa ke hadirat takhta Tuhan dan masuk ke dalam pelukan Sang Pencipta. Hanya mereka yang bersikeras percaya bahwa Yesus yang tidak mengendarai awan putih adalah Kristus palsu akan menerima hukuman abadi. Karena mereka hanya percaya kepada Yesus yang menunjukkan tanda-tanda, tetapi tidak mengakui Yesus yang mengungkapkan penghakiman yang berat dan melepaskan kehidupan dan jalan yang benar. Jadi, hanya dengan cara itulah Yesus membereskan mereka pada saat Dia secara terbuka datang kembali di atas awan putih. Mereka terlalu keras kepala, terlalu percaya diri, terlalu congkak. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak berakhlak itu bisa diberi upah oleh Yesus? Kedatangan Yesus kembali adalah keselamatan besar bagi orang-orang yang mampu menerima kebenaran. Tetapi bagi mereka yang tidak dapat menerima kebenaran, itu adalah tanda penghukuman. Engkau sekalian harus memilih jalanmu sendiri, dan jangan menghujat Roh Kudus dan menolak kebenaran. Jangan menjadi orang yang bebal dan congkak, tetapi jadilah orang yang tunduk pada bimbingan Roh Kudus, yang haus dan mencari kebenaran. Hanya dengan cara inilah engkau sekalian akan mendapatkan manfaat. Dari pernyataan ini, kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan kembali menjadi manusia untuk kedua kalinya pada akhir zaman, jika manusia tidak menerima anak manusia yang menyatakan kebenaran ini, tidak menerima kebenaran yang diucapkannya, tetapi hanya menunggu Tuhan Yesus datang di atas awan, maka pasti mereka tidak akan pernah dapat menyambut Tuhan, dan pasti akan menjadi objek hukuman dan kehancuran dalam bencana. Karena hanya dengan menjadi manusia di akhir zaman, Tuhan dapat menyatakan kebenaran, melakukan pekerjaan menghakimi, membersihkan, dan menyelamatkan manusia. Jika seorang memiliki prasangka berat terhadap Tuhan yang menjadi manusia di akhir zaman, menolak dan menghakimi, maka itu berarti menjadi musuh Tuhan, telah melakukan dosa besar. Ini adalah mencari kematian dan kehancuran sendiri. Setelah mendengarkan pertemuan hari ini, mungkin ada yang merasa ragu. Selama ini, kami selalu percaya bahwa Tuhan akan datang menaiki awan di akhir zaman. Hampir seluruh kalangan agama mempercayai demikian. Ini adalah pertama kalinya kami mendengar bahwa Tuhan harus datang menjadi manusia terlebih dahulu. Pandangan ini terlalu baru. Saya sulit mempercayainya. Mari kita renungkan sebuah pertanyaan. Apakah yang baru itu berarti salah? Apakah yang baru itu berarti palsu? Apakah ada satupun yang kami katakan hari ini bertentangan dengan Alkitab? Tidak ada. Karena sesungguhnya Alkitab menubuatkan dua cara kedatangan Tuhan. Ini sepenuhnya sesuai dengan nubuat Alkitab. Kita perlu melepaskan pandangan dan khayalan pribadi. Jangan hanya berdasarkan satu ayat Alkitab lalu menutup diri terhadap cara kedatangan Tuhan. Mengapa 2000 tahun yang lalu
Seluruh agama Yahudi sangat menantikan Mesias, tetapi ketika Tuhan Yesus datang, mereka tidak mengenali bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan mereka menyelibkannya. Karena mereka mendefinisikan kedatangan Mesias dalam pandangan dan khayalan mereka sendiri. Mereka memegang teguh kata-kata tertentu dalam nubuat Alkitab, percaya bahwa Mesias akan datang seperti seorang raja, lahir di istana kerajaan, sedangkan cara kedatangan Tuhan Yesus sangat berbeda dari yang mereka bayangkan dan yakini. Mereka sulit melepaskan tradisi dan pemahaman mereka, sehingga mereka gagal mengenali Yesus sebagai Mesias, menyalibkannya, dan melakukan dosa besar, kehilangan keselamatan dari Tuhan. Kekerasan hati, kesombongan, percaya diri berlebihan, dan ketidaktahuan mereka membawa kehancuran bagi mereka. Hal yang sama juga berlaku pada akhir zaman. Jika kita keras kepala memegang khayalan sendiri, atau hanya percaya apa kata para pendeta tanpa teliti memeriksa, kita sangat mungkin melakukan kesalahan seperti orang Yahudi dulu. Percaya tetapi tidak dapat menyambut Tuhan. Kehilangan keselamatan dari Tuhan pada akhir zaman. Hikmat Tuhan lebih tinggi dari langit. Pekerjaan Tuhan tidak terikat oleh siapapun. Dia bekerja sesuai rencana dan kebutuhan kita. Walau seluruh manusia menentang, tidak mengerti, dan menolak untuk menerima, itu tidak akan merubah rencana Tuhan. Kedatangan Tuhan menjadi manusia lagi di akhir zaman adalah berkat dan keselamatan yang besar bagi kita yang hidup di akhir zaman. Ini menunjukkan kasih dan perhatian Tuhan bagi manusia. Setiap kali Tuhan menjadi manusia, Dia pasti ditolak oleh manusia. Tetapi yang diuntungkan adalah kita manusia. Jika kamu bersikeras menolak dan tidak mengerti, maka yang akan menderita kerugian adalah diri kita sendiri. Kedatangan Tuhan adalah hal besar dan sangat penting. Semoga kita semua dapat menyikapinya dengan hati-hati dan serius, serta menyelidikinya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini dan menyesal seumur hidup.